Perjalanan liburan ke Eropa berakhir tragis dalam tragedi yang diselimuti misteri dan konspirasi. Halo, selamat datang di Sky Enigma, di mana pada episode kami hari ini, kami akan membahas mengenai suatu kejadian yang kala itu menggemparkan dunia dan menimpa sebuah pesawat megah, yaitu Boeing 747. Nah, kalau kita lihat Boeing 747 yang saat ini, itu sudah sangat jarang ya. Ya, Itu dijuluki Queen of the Sky. Dan waktu itu memang menikmati masa kejayaan sekitar 40 tahun berkuasa sebagai pesawat sipil terbesar di dunia. hebat ya. Hebat sekali. Dan pesawat sipil terbesar di dunia ketika itu sebetulnya bermula sebagai sebuah pesawat kargo. Dari mana pada waktu itu pesawat Boeing 747 ini mengawali karir sebagai pengajuan tender dari Boeing untuk Amerika Serikat. Waktu itu memang Amerika Serikat membutuhkan pesawat kargo yang sangat besar. Dan kalau kita lihat Boeing 747 sendiri, itu sebenarnya cukup unik. Apa yang kamu lihat unik dari 747? 747 itu ada punuknya di bagian atas. Lalu kokpitnya di lantai 2 dan juga hidungnya itu kan dipakai sebagai kursi penumpang. Kursi penumpangnya itu lebih maju daripada kokpitnya. Nah, itu sebetulnya ada tujuannya. Di mana tujuannya adalah bagian atas, bagian kokpit dan di belakangnya kokpit sebagai ruang kru, dan bagian bawah ini spesifik untuk kargo militer. Oh, Karena militer ini kargonya kan besar. Tank, bus, jeep, dan lain-lain. Besar-besar, meriam besar begitu ya. Dan memang waktu itu tujuannya dibuat seperti itu supaya hidungnya bisa dibuka dan dimasukin barang lewat situ, lewat depannya. Oh. Jadi tujuannya kokpitnya ditaruh atas adalah untuk militer waktu itu. Namun sayangnya waktu itu memang Boeing kalah tender oleh pesawat yang lebih besar lagi, yaitu adalah Lockheed C5 Galaxy, yang waktu itu adalah pesawat militer kargo terbesar di dunia. Oh, bukan Antonov. Antonov itu memang punyanya Soviet, tapi rilisnya setelah itu, begitu. Dan waktu itu akhirnya Boeing memutuskan daripada proyek ini dibuang sia-sia, akhirnya dikembangkan untuk pesawat sipil. Namun memang mengembangkannya agak setengah-setengah ya, karena waktu itu Boeing fokus mengembangkan supersonic aircraft melawan Concorde. Zaman-zaman itu lagi populer. Zaman-zaman itu memang lagi populer. Namun tiba-tiba entah bagaimana Boeing memutuskan untuk musuhnya Concorde ini diputuskan saja, tidak usah dilanjutkan, dan fokus untuk Boeing 747 ini sendiri. Dan memang akhirnya berakhir sangat luar biasa sukses. Karena sebagaimana kita ketahui, Boeing 747 ini merasakan lebih dari 40 tahun sebagai pesawat terbesar di dunia untuk sipil ya. Ya, Hingga akhirnya dikalahkan oleh Airbus A380. itu rajanya. Raja. Kalau Boeing 747 ini Queen of the Sky, Airbus A380 ini King of the Sky, gitu ya. Dan untuk sekarang ini, kalau kita lihat di bandara, sebetulnya agak sulit ya ngeliat Boeing 747. Dan kalau kita bisa menikmati, menaiki Boeing 747 sekarang, itu luar biasa. Ya. Dan 747 ini memang kalau di Indonesia seringnya dipakai untuk pesawat haji ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang umroh atau naik haji, kalau misalnya naik Boeing 747, kalian sangatlah beruntung dan kalian bisa menikmati Queen of the Sky di masa-masa kejayaan yang tersisa ini. Betul. Transworld Airlines penerbangan 800 melayani rute dari New York City di Amerika Serikat ke Roma, Italia melalui Paris di Prancis. Dan pada 17 Juli tahun 1996, pesawat ini tiba-tiba meledak dan jatuh di Samudra Atlantik. Dan peristiwa ini merupakan kecelakaan paling mematikan ketiga di Amerika Serikat, dan ketika itu melibatkan pesawat Boeing 747 yang sudah lama menjadi bagian dari maskapai. Di dalam pesawat ini sendiri terdapat 212 penumpang dan 18 kru, dengan total penumpang dan kru yang ada di pesawat adalah 230 orang. Nah, dari sisi penumpang sendiri, ada hal unik dari penerbangan ini. Karena terdapat beberapa penumpang terkenal dengan berbagai macam pekerjaan. Ada pemain hoki es, gitaris, komposer, desainer, advokat, fotografer, dan produser. Ini langka sekali ya, dalam satu pesawat banyak orang yang terkenal dan memiliki pekerjaan yang beraneka ragam. Dan untuk kru kokpit sendiri terdiri dari 4 orang, yaitu kapten, cek captain, dan cek flight engineer dengan jam terbang tinggi, serta flight engineer trainee dengan jam terbang rendah.
Nah, kapten ini sendiri dulunya pernah bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat. Dan pada waktu itu sedang dalam penerbangan pelatihan karena diawasi oleh seorang check captain yang merangkap sebagai first officer. Dan untuk flight engineer trainee sebelumnya itu bertugas sebagai pilot bisnis dan dalam penerbangan ini dia sedang menjalani pelatihan operasi awal. Nah, sebelum kami masuk ke bagian yang lebih dalam, kami ingin mendorong teman-teman untuk like serta follow kami di berbagai platform seperti Spotify, Instagram, TikTok, maupun YouTube. Dan jangan lupa, kalau misalnya teman-teman ada saran atau masukan untuk episode ini dan episode ke depan, boleh banget untuk komen, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Kronologi dari kejadian ini sebetulnya bermula ketika pesawat ini didelay. Didelaynya ini karena ada mismatch antara bagasi yang masuk di pesawat dan juga penumpang yang masuk. Jadi sebagaimana kita ingat di kejadian Air India 182 ya waktu itu, bagasinya masuk berisi bom, tapi penumpangnya tidak ada di pesawat. Itu yang dihindari oleh maskapai. Itu yang berusaha dihindari, dan waktu itu mereka berusaha mengecek tasnya ada di mana dan apakah penumpangnya ada di dalam pesawat atau tidak. Setelah pengecekan ini selesai, sekitar 1 jam 19 menit kemudian, pada pukul 20:19 waktu setempat, pesawat ini akhirnya diizinkan take off dari Bandara Internasional JFK di New York, Amerika Serikat. Dan waktu itu, pesawat menerima serangkaian perubahan heading dan ketinggian. Di mana waktu itu pesawat itu akhirnya diizinkan untuk naik ke ketinggian 15.000 kaki sebelum akhirnya hilang kontak sekitar 16 menit dari take off, yaitu sekitar 20:31 waktu setempat. Nah, pada waktu itu penerbangan lain yang ada di sekitar lokasi kejadian, yaitu Eastwind Airlines penerbangan 507, melaporkan melihat adanya ledakan pada ketinggian 16.000 kaki. Dan selain itu, beberapa pilot dari maskapai lain dan juga saksi mata di darat melaporkan melihat bola api dan adanya ledakan sekunder. Dan akhirnya pada waktu itu pesawat ini kan pecah dan jatuh di dekat Mauritius Timur, Long Island. Sehingga banyak dong yang melaporkan. Jadi pilot-pilot tadi melaporkan, saksi di darat melaporkan, yang akhirnya menyebabkan upaya pencarian dan penyelamatan itu harus segera dilakukan. Barangkali ada yang selamat, karena kondisinya waktu itu masih baru saja begitu. Namun sayangnya setelah dilakukan operasi pencarian, tidak ada satupun penumpang dan kru yang selamat. Seluruh 230 orang penumpang dan kru meninggal dunia dalam peristiwa ini. Tim investigasi berusaha mencari jawaban. Karena pesawat ini entah bagaimana tiba-tiba bisa meledak di udara dan hancur seketika. Tentu saja ada dugaan bahwa ini terorisme. Karena sebagaimana yang sudah diketahui, terjadi banyak sekali ledakan-ledakan di udara yang karena dibom sebetulnya pesawat itu. Dan memang masa-masa itu keamanan tidak begitu baik. Karena terjadi banyak sekali tragedi bombing pesawat di udara. Namun tim investigator berkata bahwa ini bukan karena terorisme, tapi ini karena suatu serangkaian error dan kelalaian, begitu ya. Jadi, ketika pesawat diam di darat, ketika berusaha mencari tas yang tidak match tadi dengan penumpangnya ya, itu pendingin untuk pesawat ini dinyalakan supaya penumpang tidak kepanasan. Jadi anggapannya AC-nya nyala, dan karena AC ini adalah heat exchanger ya, karena pesawatnya dingin, tentu saja ada panas yang dikeluarkan. Betul sekali. Dan waktu itu yang terjadi adalah secara tidak langsung paket pendingin pesawat yang di tengah pesawat ini itu memanaskan tangki bahan bakar. Sehingga meningkatkan kadar fumes atau bensin atau bahan bakar yang bercampur dengan udara di dalam tangki. Dan entah bagaimana waktu itu ada kabel-kabel yang tidak diinsulate dengan baik. Jadi kabelnya itu expose begitu saja ke elemen. Jadinya berpotensi ketika ada konslet atau percikan itu keluar begitu saja, keluar dari insulatenya. Dan waktu itu memang terjadi seperti itu, konsleting dari kabel-kabel yang memang tidak terbungkus dengan baik. Karena alasannya pesawat ini adalah pesawat yang sangat tua. Karena ini adalah 747 seri 100 dan sudah sangat lama menjadi bagian dari maskapai, sehingga banyak sekali kabel-kabel yang tidak terbungkus dengan rapi lagi. Jadi gampang banget untuk tersulut gitu. Maintenance-nya yang jadi masalah. Maintenance-nya jadi masalah. Dan dari temuan investigator ini, mereka akhirnya
menyimpulkan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi. Yang pertama, pihak produsen pesawat serta maskapai itu menerapkan inerting tangki dengan gas nitrogen. Kita tahu dari pelajaran IPA ya, bahwa kebakaran itu bisa terjadi karena segitiga api. Ada sumber panas, ada oksigennya, lalu ada bahan bakarnya. Tetapi ketika salah satu elemen ini dihilangkan, maka kebakaran itu tidak dapat terjadi, maupun ledakan tidak akan. Nah, fungsinya itu di dalam tangki ini kan ada udara, ada bahan bakar. Udara pasti mengandung oksigen. Nah, dengan mengisi gas nitrogen itu kan sifatnya inert. Dia tidak bereaksi dan juga dia ini tidak dapat terbakar. Sehingga mengurangi kadar atau memindahkan oksigen yang ada tadi, sehingga salah satu elemen segitiga api itu hilang. Dan ini mereka merekomendasikan supaya hal ini tidak terjadi ke depannya. Dan yang kedua, pihak produsen pesawat serta maskapai itu lebih memperhatikan standar kabel, jadi memastikan insulation-nya itu bekerja dengan baik ya, mencegah korsleting listrik yang tidak diduga. Kemudian prosedur pemeliharaan diperhatikan, dan yang terakhir adalah pelindung panas, supaya kebakarannya tidak menyebar sampai kemana-mana atau berkurang dampaknya seperti itu. Dan pada masa itu terdapat beberapa teori konspirasi bahwa TWA penerbangan 800 ini itu kena serangan teroris atau serangan rudal. Bisa jadi ya, karena waktu itu kejadiannya kan ketika matahari terbenam. Warna langitnya agak-agak orange begitu, kemudian terjadi bola api dan ledakan sekunder. Kadangkala saksi mata di darat itu bisa salah. Mereka melihat fenomena, dianggap fenomena itu seperti tertembak. Padahal sebenarnya pesawat yang sedang meledak begitu. Nah, demikian episode kami hari ini mengenai TWA penerbangan 800, suatu kejadian yang menggemparkan dunia, dan hingga kini masih ada teori konspirasi yang berkeliaran. Sampai jumpa di episode selanjutnya.